Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 23 Oktober 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir. Baik, agar tidak terlalu panjang, kita langsung mulai saja. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang mungkin belum subscribe channel ini, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, jangan lupa untuk mendukung kami dengan klik like. Kita langsung mulai dari ISG terlebih dahulu. Ya, hari ini ISG turun 1%, 1,5% di 6.700 berapa? 6.741. Ini adalah level di bawah target turun yang kami pasang, yang mana ini kami pasang sejak 2 minggu yang lalu. 67. Ya, di sini ada 6750 adalah 0,618 yang artinya di sini bisa lebih dari sini. Nah, setelah kita cermati di bawah, kita menggunakan daily ya. Di sini terdapat sebuah support gap 6712 yang merupakan target turun selanjutnya yang merupakan support minor ya. Dan kemungkinan ya. Kalau ada yang bertanya, kira-kira akan rebound di mana? Saya rasa di 6.700-an itu adalah area yang memungkinkan untuk ISG rebound dari koreksinya saat ini, karena di situ jika lebih dari situ kami melihat kecenderungan ISG akan berubah menjadi konsolidasi kembali seperti awal tahun 2023 gitu ya, kembali ke fase yang sama. Jadi karena kami masih melihat ada potensi ya, maka dari itu kita akan melihat level support minor yang memungkinkan untuk target support rebound atau bisa dikatakan ya itu akan menjadi poin penentu atau angka penentu apakah ISG masih akan membentuk high low atau nantinya akan konsolidasi, karena kalau lebih bisa kembali ke bawah sini 6.500 ini ya, yang mana ya berarti itu akan menjadi sebuah ya tentu saja membuat struktur teknikalnya berubah menjadi konsolidasi lagi itu tadi. Namun tetap jangan sampai melewatkan penurunan seperti yang terjadi. Penurunan biasanya ini adalah peluang yang ya bisa dikatakan untuk mengakumulasi saham-saham like invest. Di Pierce hari ini kita mengakumulasi 3 saham. Ya, setelah beberapa minggu kemarin kita melakukan take profit beberapa saham juga, kita sudah menyiapkan cash on hand untuk mengakumulasi saham-saham ke depan. Ya. Di PIR kita mengakumulasi 2 saham sambil men-switching position 1 saham yang tidak perform. Jadi apa artinya? Setiap penurunan untuk investasi itu adalah kesempatan untuk melakukan akumulasi. Tentunya tidak semua saham ya, hanya saham-saham yang layak invest. Jadi kalau kita merasa memiliki pandangan saham-saham yang Anda sudah incar lama dan kebetulan terjadi penurunan karena bersama dengan indeks yang turun, ya itu adalah kesempatan yang baik untuk kita mulai ya menambah posisi atau mulai akumulasi ya. Tentu saja ini sangat relatif, Anda sahamnya seperti apa kondisi teknikalnya. Maka dari itu ya kalau Anda memiliki saham yang mungkin tidak ada di PIR ataupun di PIRS yang dirasa Anda merasa layak invest, ya bisa dikonsultasikan kira-kira target turunnya di berapa sehingga nanti Anda bisa mendapatkan harga yang bagus untuk diakumulasi gitu ya. Yang jelas kalau investasi belinya bertahap, tidak bisa Anda beli sekali kemudian dapat harga terbaik gitu ya. Ya itu bisa, tetapi kecil kemungkinan karena Anda akan ya pastinya akan terdampak dengan noise jangka pendek ataupun bias yang akan terjadi dalam jangka pendek gitu ya. Yang jelas ya itu tadi kami sampaikan, penurunan, ya saya ulangi ya, penurunan yang terjadi itu adalah kesempatan untuk melakukan akumulasi saham-saham like invest. Tidak semua, tapi saham yang like invest. Ya. Nah, nanti kita akan coba lihat bagaimana perkembangan jika gap support di 6712 tertutup, apakah bisa rebound sesuai dengan prediksi atau tidak. Jika tidak, nanti kita akan perlu update. Seperti itu. Lanjut ya ke pertanyaan saham, ide saham yang pertama.
Yang pertama, boleh tolong bahas fundamental PNBS untuk invest jangka panjang. Apakah ini salah satu perusahaan ISSI yang akan turn around juga ke depannya? Terima kasih. Turn around itu ya bisa dikatakan fundamentalnya ya dalam kondisi yang membaik ya, akan membaik. Sorry, kalau akan turn around berarti kan sekarang ini masih belum baik, tapi akan baik. Ya, ini kita lihat dulu. Oke. Tapi sayangnya PNBS ini di bawah 70 ya, Anda seperti Anda tahu. Ya, mungkin ada yang belum tahu ya, di kami tidak boleh merekomendasikan saham di bawah 70. Ya. Itu yang menjadi apa namanya pemahaman kita. Kalau kita invest di harga apalagi dekat dengan 50 itu risikonya mengendap di 50. Nah, itu kan beresiko ya. Bagaimanapun juga kalau sahamnya bagus nanti kita akan lihat perkembangannya kalau dia bisa di atas 70 gitu ya. Nah, bagaimana fundamentalnya tanpa ya kita abaikan dulu harga sahamnya, tapi tetap ya kita kalau tanya ke kita rekomen atau tidak, tentu saja tidak karena tidak sesuai dengan apa namanya aturan. Di kita punya aturan yang ketat, jadi nggak bisa sembarangan merekomendasikan. Nah, turn around yang dipertanyakan adalah kondisi fundamental yang ini ya, berarti apakah sudah atau akan gitu ya. Salah satu ISSI yang akan ya, berarti sekarang ini belum. Ya, beliau menganggap ini belum. Menurut kami ini sudah. Kenapa begitu? Anda lihat ini secara tahunan 2022 ya. 2022 berarti sudah lewat. Berarti sudah terjadi. Ya, di mana 2021 Anda lihat ya seperti ini, rugi operasional ya. Kemudian di 2020 rugi operasional juga 950 juta. Kemudian di 2019 sebelum pandemi itu juga masih tipis ya, tapi plus atau positif ya, bisa dikatakan ini naik dan turun ya. Namun kita bisa lihat di 2022 ini menurut saya ini sudah mengalami perbaikan dari penurunan 2021. Jadi turn around yang ditanyakan adalah apakah naiknya harga saham atau fundamental. Kalau fundamental sudah terjadi sejak 2022. Sudah terjadi sejak 2022. Bagaimana 2023? Harusnya mengikuti 2023. Nah, kita lihat di 2023, kuartal 1, kuartal 2 ya, di atas bagus. Tumbuh semua dari kuartal 1, kuartal 2 bagus. Kemudian di operasional karena ini sangat penting, ini di kuartal 2, kuartal 1 tumbuh ya. Kemudian kuartal 2 ini turun 37%. Jadi penurunan 37% ini juga perlu jadi catatan ya. Tapi yang jelas ini kalau kita mungkin kita tambahkan ya, bisa jadi ini kurang lebih sama dengan 2022 ya. Kemudian di bawah kita lihat di bawah ya, di bawah di sini ini hijau semua ya. Jadi yang ditanyakan ini kalau fundamentalnya sudah ya, bahkan berlanjut di tahun 2023 ini gitu. Nah, kalau harga sahamnya seperti apa? Kalau harga sahamnya ini masih kebetulan belum uptrend ya. Jadi apakah akan ya selama fundamentalnya membaik, saya bilang ya sangat memungkinkan untuk seperti itu ya. Tetapi kembali ke aturan yang ada di YEF ya. Kami tidak boleh merekomendasikan saham di bawah 70, apalagi di bawah 60 gitu loh. Resikonya sangat besar. Ya, jadi nggak cuma rugi 10%, 20%, tapi duit Anda 100% yang Anda investkan di saham tersebut, kalau dia sampai turun ke 50 ya Anda tahu sendiri. Jangan sampai kita invest tapi kita nggak mau tahu dengan resikonya, ini bahaya ya gitu. Jadi jangan sampai ya, kalau kita invest kita harus siap dengan resikonya. Kalau Anda siap tidur di 50 monggo ya, tapi kalau tidak siap, aturan dia harus di atas 70 ya, seperti itu. Oke. Malam Pak, dengan terus melemahnya nilai tukar rupiah, apakah ada kemungkinan IHSG masuk ke fase bearish jangka panjang ke 6.000? Saya rasa belum. Ya. Jadi pelemahan rupiah itu akan terus terjadi. Ya, dalam jangka panjang tentu saja. Ya, seperti itu. Malam Pak, mohon dibahas saham Mayor untuk trading apakah sudah low risk? Setahu saya Mayor ini konsolidasi sehingga ya tentu saja low risk ya. Secara berapa sih Anda mau cari low risk? Ini 1% mungkin ya, di bawah EMA 60 ini misalkan dia turun itu sekitar
2% ya. Di bawah 5% saya anggap itu low risk untuk trading. Namun ya low risk ya low return ya, karena dia konsolidasi gitu ya. Nah, makanya ya kita harus tahu seperti yang saya bahas kemarin di F-Talk kemarin, kita boleh trading konsolidasi tetapi harus kita tahu potensi kenaikannya berapa persen. Ya cukup nggak profitnya buat kita ambil di situ gitu ya. Jadi jangan sampai kita banyak yang terjebak, tidak hanya ya kebanyakan terjebak di saham yang nyangkut ya, artinya dia downtrend. Tapi ada juga yang terjebak di konsolidasi. Ini yang ya tentu saja membosankan ya, tidak turun sih, tetapi di situ-situ aja, naiknya 1%, turun 1% lagi, naik 2%, turun 1%, seperti itu. Karena dia konsolidasi sekali lagi. Jadi kita perlu tahu konsolidasinya range-nya lebar cukup apa enggak buat kita trading kan. Kalau saya rasa untuk mayor sekarang ini belum. Saya akan lebih cenderung tunggu dia breakout dari konsolidasinya ya, di atas 2700 ke atas gitu. Kalau belum keluar ya udah yang lain dulu gitu. Malam Pak, tolong bahas saham Sido untuk invest. Apakah masih akan turun? Bagusnya masuk di harga berapa? Kemarin sudah kita bahas ya, sudah kita bahas. Nanti kita kasih linknya ya. Itu kita sudah bahas. Ini penurunan dari harga 900, 800, 700 semua kita sudah informasikan nih. Target turunnya sudah kami sampaikan di 540 dan kemungkinan ya ini bisa turun di bawah 500. Jadi siap-siap aja gitu. Ini kita sudah jelaskan A, B, C dan sekarang ini C lebih rendah dari A. Oke? Silakan ditonton, dicari di Telegram Biap Advisor, ketik Sido, nanti ketemu. Pak F udah punya INKP untuk invest jangka menengah, dapat harga 7.600. Apakah masih bisa hold atau sudah seharusnya TP? Terima kasih. Kita lihat, kita pakai time frame jangka menengah panjang ya, monthly, untuk menentukan apakah saham ini sudah waktunya TP ya. Kalau kita lihat dari konsolidasi ini sudah mencapai TP ya, sudah waktunya TP. Dan harusnya TP-nya kemarin di 11 ribuan yang sudah kami sampaikan juga di F-Talk ini. 11 ribu itu sudah maksimal untuk INKP. Ingat ya, INKP ini dulu saat di pucuk sini kitalah yang pertama memprediksi akan jatuh. Silahkan dicari di F-Talk edisi 2018 ya. Nah, nggak cuma INKP, TKIM, BRIS ya. Nah, sekarang ini dia konsolidasi menyempit. Ini akan kembali lagi ke lower line-nya ini lagi gitu. Kalau Anda mau, tapi kalau Anda tujuannya memang invest fundamental to land, Anda mau fundamentalnya aja, nggak usah pedulikan dengan naik dan turun. Tapi kalau Anda tanya apakah Anda mau cari capital gain daripada turun, saya akan take profit gitu ya. Begitu caranya kalau di kita, karena kita kalau target itu sudah tercapai, fundamentalnya masih bagus, tetap kita akan jual. Kenapa begitu? Karena kami memiliki tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi baru. Kalau kita nggak jual, gimana kita rekomendasi saham baru gitu ya. Oke. Jadi kita nggak mungkin merekomendasikan saham terus-menerus tanpa menjual saham yang sudah direkomendasikan sebelumnya. Itu yang perlu dipahami. Ada yang nanya, saham yang direkomendasikan kok cuma 1, 2? Soalnya saham-saham yang sebelumnya belum dijual. Nanti kalau sudah dijual akan saham yang baru. Itu supaya apa? Anda bisa rekomendasi ini sesuai dengan realita. Jangan sampai kita rekomendasi terus-menerus gitu ya. Nanti nggak tahu. Ini seperti itu. Jadi ada yang nanya kemarin, ada calon member belum join ya. Per bulan rekomendasinya berapa? Kalau rekomendasi stock picks tidak bisa dipastikan, tergantung kebutuhan, tetapi dapat dipastikan setiap hari akan ada instruksi akumulasi dan distribusi. Ini ya. Ini yang bertanya mau join peer atau peers, kemudian nanya berapa rekomendasi setiap bulannya. Kalau yang ditanya stock picks tidak bisa dipastikan sesuai dengan kebutuhan. Tetapi kalau Anda yang nanya rekomendasi itu adalah perintah untuk membeli dan menjual, setiap hari ada di peer dan peers. Oke. Sekalian informasi ya. Malam Pak Yaf, tolong bahas nasi untuk trading. Nggak, kemarin kan sudah dibahas ini. Ini loh. Ya. Makanya ditonton. Ya. Oke. Jadi saya nggak perlu ulang-ulang lagi. Ya. Nasi masih sama ya dengan nama yang kami bahas kemarin gitu. Nah, ini masih sama. Oke, masih menunggu. Tadi sudah sempat turun ke 88 ya. Oke, silahkan ditonton. Silahkan tinggal klik saja. Nanti Anda bisa tonton bagaimana pembahasan nasi. Baik, sudah saya jawab semua. Itulah yang kita bahas di F-Talk malam ini karena ya itu yang ada di kolom komentar. Jadi silahkan isi kembali di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya.
Apa yang kami sampaikan di sini adalah sifatnya prediksi pribadi, analisa, opini pribadi. Jadi bisa benar dan juga bisa salah. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan tidak menelan mentah-mentah, analisa lagi, buat trading plan, buat investing plan seperti biasa dan patuhi itu dengan kedisiplinan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian YFTalk malam ini atau YFTalk sebelumnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.